Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Berbuat keributan di Entrop, seorang warga negara Pantai Gading ditangkap imigrasi. Kejaksaan Tinggi Papua kembali sita 3 miliar rupiah dana korupsi PON 20 Papua. Ikut upacara Hari Santri, puluhan santri di Merauke kelelahan dan nyaris pingsan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura menangkap seorang warga negara asing asal Pantai Gading yang membuat keributan di daerah Entrop, Kota Jayapura. Pelaku yang bernama Koame Dongo saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan rencananya akan segera dideportasi ke negaranya. Saat kejadian, polisi mendapat laporan dari warga karena pria ini membuat onar. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan Koame tinggal di Jayapura sejak tahun 2016 dengan tujuan bisnis. Namun ia mengaku barang-barangnya hilang dicuri sehingga ia terlantar. Selain itu, izin tinggal pria ini sudah habis 20 September tahun 2019. Selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Pantai Gading. Kami akan mensurati untuk memastikan keberadaannya dan juga untuk bisa kedutaannya memfasilitasi menerbitkan izin tinggalnya, paspornya, sehingga selanjutnya untuk memudahkan proses pengusiran. Karena yang bersangkutan juga kalau dari hasil pemeriksaan tidak memiliki siapa-siapa yang di Indonesia, keluarga ataupun sponsor penjaminnya sudah tidak ada selama ini, dan kita juga amankan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih membahayakan bagi keamanan di wilayah Jayapura. Karena yang bersangkutan perilakunya kalau kita lihat sudah sedikit tidak simpati, sudah melakukan keributan dengan masyarakat. Satu-satunya yang sudah viral kemarin, walaupun kalau berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia merasa terganggu, diganggu oleh orang tersebut sehingga reaksi balik yang dia lakukan. Namun hal ini kita menghindari hal yang tidak diinginkan, makanya Kantor Imigrasi segera melakukan langkah cepat. Kami sesuai dengan fungsi kewenangan melakukan pengawasan keberadaan orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Jayapura. Pria asal Pantai Gading, Afrika ini masih mendekam di sel tahanan imigrasi Jayapura. Ia menunggu proses deportasi ke negara asalnya karena melanggar izin tinggal di Indonesia. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang tunai senilai 3 miliar rupiah yang diduga merupakan barang bukti hasil korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021. Uang tersebut disita dari salah satu vendor yang bekerja sama dengan bidang 2 pemasaran sub bidang penerimaan PON ke-20 Papua. Uang sebesar 3 miliar rupiah tersebut adalah kelebihan pembayaran kerja ke vendor. Seharusnya uang yang diterima vendor 19 miliar rupiah, namun yang dikirim ke rekening vendor 24 miliar rupiah. Aspitsus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan ia tidak tebang pilih dalam kasus dugaan korupsi tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Ini 3 miliar, jadi nanti dikembalikan bertahap, ini baru 3 miliar. Jadi bukan berarti pengembalian ini menghapuskan tindak pidana, ya, tidak. Tidak seperti itu, siapapun yang terlibat pasti kami tindak. Terus terang, untuk penanganan kasus dugaan korupsi di penyelenggaraan PON ini,
memang sangat ribet, luas. Jadi kita tidak pilih-pilih. Masyarakat banyak yang kita lihat di medsos, banyak yang telah sampaikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, semuanya pasti kami proses. Untuk perkara pun lumayan luar biasa. Pertanyaan soal siapa lagi itu akan nanti dilakukan pengembangan. Salah satu penyitaan ini adalah upaya untuk membuktikan keterlibatan daripada pihak-pihak lain. Dan itu yang akan kami lakukan kemudian nanti. Itu kontraknya senilai 19 miliar, namun setelah kami periksa rekening koran dan lain uang yang masuk yang berasal dari telepon dan bukan haknya, itu yang kemudian kami sita. 19 ke 21. 19 yang dibayarkan 24 miliar. Sehingga sisanya yang kami dapat di rekeningnya itu kemudian kami ambil. Saat ini Kejati Papua telah menyita total uang tunai senilai 9,6 miliar rupiah dan uang tunai tersebut telah diserahkan ke Bank BNI Jayapura sebagai barang bukti. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka penyalahgunaan dana PON ke-20. Saat ini mereka mendekam di Lapas Abepura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Para santri di Merauke ini pada hari Selasa terpaksa tidak bisa mengikuti upacara Hari Santri di lapangan Kapsul Merauke, Papua Selatan karena kelelahan akibat diterpa terik panas matahari. Mereka berasal dari sejumlah pesantren di Merauke. Mereka berharap bisa ikut upacara, namun terpaksa keluar dari barisan dan berteduh di bawah pohon di sekitar lapangan Kapsul Merauke karena merasa mual dan kepanasan. Apa dek? Kenapa? Pusing juga. Kenapa sampai pusing? Kenapa? Panas ya? Panas. Tapi sempat sarapan tadi di rumah? Sempat ya? Kamu kenapa anda ikut upacara? Pusing juga. Kenapa pusing? Panas sekali ya? Dari mana kamu? Kamu kenapa? Pusing. Memang sarapan tadi di rumah? Sudah sarapan ya. Kenapa? Pusing kenapa? Kepanasan apa? Panasan ya. Namun sebagian santri ada yang tetap memaksakan diri mengikuti upacara bendera di lapangan. Kendati diterpa panasnya matahari yang hari itu suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak anak-anak di Mimika, Papua Tengah menggembari permainan tradisional meriam dengan bahan bakar spiritus. Suara ledakan yang keras bagi anak-anak ini seolah mirip suara meriam. Namun meriam spiritus ini juga banyak menelan korban karena berbahaya, karena pengguna maupun orang lain bisa terluka. Selain itu, suara ledakannya juga bisa merusak gendang telinga. Polres Mimika mengimbau orang tua mencegah dan menegur anak-anak mereka agar tidak bermain meriam spiritus. Karena selama beberapa minggu terakhir, permainan meriam spiritus ini marak di Timika dan polisi tidak ingin ada korban yang terluka. Terkait dengan petasan yang menggunakan spiritus, ya karena itu akibatnya fatal, maka dengan ini kami dari jajaran kepolisian melarang mengimbau kepada orang tua yang mempunyai anak-anak yang suka bermain spiritus, tolong agar dilarang, dihentikan sehingga bisa sama-sama menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Polres Timika. Meriam spiritus terbuat dari pipa paralon atau kaleng. Agar bisa mengeluarkan suara ledakan yang keras, meriam harus disemprot dengan bahan bakar spiritus. Permainan ini biasanya marak saat hari raya besar dan pada musim tertentu. Untuk menertibkan permainan ini, Polres Mimika juga mengimbau toko yang menjual spiritus agar tidak menjual spiritus kepada anak-anak, karena khawatir digunakan anak-anak untuk bermain meriam spiritus. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan kini memiliki 30 anggota DPRD baru. Mereka baru saja dilantik sebagai wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Warga menaruh banyak harapan kepada wakil mereka ini. Mereka antara lain meminta para anggota DPRD yang baru membuktikan janji mereka ketika berkampanye, seperti membangun jalan baru, serta memperbaiki jalan yang banyak rusak di perkampungan. Berikut harapan sebagian dari warga Merauke. Harapan Bapak ya itu
melihat generasi berikut ini, bagi anak-anak yang masih terlantar, Oh gitu. khususnya bagi tamatan-tamatan yang adik-adik yang sudah tamat, ya dia harus perjuangkan anak-anak itu. Oh. Ya kalau di Kampung Tanas yang masih ada kekurangan itu aspal. Aspal ya? Ya. Jalan-jalan rusak banyak ya? Ya banyak. Jalan kampung juga? Ya jalan kampung juga. Lebih banyak berjumpa dengan masyarakat di kampung-kampung. Kira-kira apa yang segera harus dilakukan dari bidang kesehatan ke transportasi ke sana? Pendidikan dan kesehatan, juga sosial ekonomi, pengembangan ekonomi masih perlu. Anggota DPRD mempunyai 3 tugas utama, yaitu pengawasan pembangunan, pembuatan undang-undang, dan perancangan anggaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke, Papua Selatan beserta seluruh aparat terkait dan penyelenggara pilkada sepakat untuk menutup seluruh toko yang memiliki izin menjual minuman keras atau beralkohol. Kebijakan ini berlaku sehari menjelang pencoblosan di TPS di seluruh Kabupaten Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan langkah ini diambil untuk menghindari berbagai kasus kriminal yang dipicu minuman keras menjelang hari pencoblosan. Polisi tidak mau mengambil resiko karena sebagian besar warga Merauke gemar menegak minuman keras dan kerap memicu tindak kekerasan. Nanti akan kita lakukan penutupan ya di H-1, dan untuk miras-miras yang ilegal ini kita masih melakukan razia-razia ya. Sudah ada beberapa kasus sudah kita rilis kemarin, dan kita akan lakukan lagi terus-menerus. Kemudian itu juga tidak luput, tadi ada rekan-rekan atau stakeholder terkait, ada Kasat PP, ada Pemda, ada Bampol, termasuk tokoh-tokoh agama yang nanti akan menjadi corong untuk melakukan himbauan kepada masyarakat atau umat yang rumah. Seperti ya, tadi sudah ada informasi dan kami akan tanyakan langsung. Tadi pun dalam respon jawaban kami langsung tanyakan, ya, karena kami tidak akan membiarkan ada anggota kami ya, yang membacking peredaran miras. Akan kami beri sanksi. Kapolres berjanji akan bertindak tegas terhadap semua penjual minuman keras lokal di Merauke, baik yang menjual secara resmi atau diam-diam. Sanksi tegas ini juga berlaku bagi polisi yang kedapatan menegak minuman keras atau membackingi penjual miras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor menjamin petugas KPPS yang bertugas di kampung-kampung akan bersikap netral. Menurut Yanderson, petugas KPPS sudah mendapat pembekalan sehingga mereka memahami tugas dan fungsinya. Sudah kami tegaskan dalam perekrutan ini bahwa tidak boleh seperti begitu. Kami penyelenggara untuk menjadi bagian dalam sukses pelaksanaan pilkada ini, kami mengutamakan sifat netralitas dan integritas serta profesionalisme. Sudah kami arahkan untuk perekrutan yang dilakukan oleh PPS di tingkat kelurahan kampung untuk jangan sampai ada keterkaitan hubungan saudara yang terlalu dekat. Tapi kita tahu kondisi di Merauke ini, Kabupaten Merauke, terutama distrik-distrik terjauh itu ada kesulitan dalam perekrutan KPPS, yakni menyangkut sumber daya di tingkat kelurahan kampung, yaitu RT RW, di mana syarat sebagai anggota KPPS itu minimal berijazah SMA. Nah, di kelurahan kampung ini tidak ada yang mau daftar, biasanya berijazah SMA, rata-rata begitu. Jadi kami mengupayakan mengambil jalan kebijakan untuk penunjukan. Biasa yang diberdayakan adalah para guru ataupun tenaga medis setempat. Yanderson juga mengaku sulit merekrut petugas KPPS yang mau bertugas mengawasi pemungutan suara karena warga di kampung banyak yang menolak, sehingga KPU terpaksa merekrut guru dan tenaga medis yang bertugas di kampung tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Debat kandidat pertama calon gubernur Papua yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura berlangsung aman dan lancar. Ini menjadi bukti bahwa Pilkada Papua bisa berjalan dengan damai dan bermartabat, serta mencerminkan nilai-nilai budaya sebagai orang asli Papua yang cinta akan perdamaian. Pasangan nomor urut 1 BTMYB menekankan pentingnya revolusi di bidang pelayanan kesehatan yang merata, khususnya di wilayah-wilayah yang terletak di ujung Papua, seperti Kabupaten Kerong, Mambramo, dan wilayah Tabi dan Saireri. Menurut Ben-Hur Tomimano, mereka berkomitmen untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan fasilitas kesehatan, menjangkau hingga ke distrik dan kampung-kampung. Data pada hari ini menunjukkan angka tingkat kemiskinan 26,3%. Di akhir kepemimpinan kami akan turunkan menjadi 21,20%. Tingkat pengangguran 2,67%, kami akan turunkan menjadi 1,2%. Indeks pembangunan manusia saat ini 63,01, kami akan naikkan menjadi 68. Umur harapan hidup dari 69,2 tahun naik menjadi 71,01. Rata-rata ramah sekolah dari 7,60 naik menjadi 13,25. Ini akan kami jabarkan dalam visi, misi, program kami. Disampaikan oleh Bapak Yermias Bisai. Disilakan. Visi dan misi kami, terwujudnya Provinsi Papua yang maju, mandiri, dan berbudaya. Meskipun masing-masing daerah sudah memiliki pemerintahan kabupaten dan kota, BTMYB berjanji akan memberikan intervensi nyata ketika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua. Mereka yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif dalam pembangunan di sektor kesehatan, memastikan bahwa masyarakat di seluruh pelosok Papua mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kami akan naikkan menjadi Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen, mengikuti debat pertama yang digelar pada hari Selasa malam di salah satu hotel di kota Jayapura. Tema debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yaitu Papua Sejahtera, Papua Maju. Dalam penyampaian visi dan misinya, pasangan Mario memaparkan visi misi Papua cerah, yaitu cerdas, sejahtera, dan harmoni. Guna mewujudkan visi misi tersebut, paslon Mario akan membagikan 3 kartu sakti yang diberi nama Kartu Mahasiswa Cerdas, Kartu Kesehatan, dan Kartu Jaminan Lanjut Usia. Kami berterima kasih kepada semua partai pengusung yang telah menemani kami, termasuk para relawan yang setia dari waktu ke waktu sampai dengan debat kandidat ini bisa menyertai kami untuk bisa menyampaikan visi misi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bagian yang terpenting bisa didengar semua lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Papua dan tentunya bagi tanah Papua. Tadi kami berulang kali menyampaikan bahwa bicara Provinsi Papua ini kan harus diintegral dengan provinsi-provinsi lain. Kami berharap itu didengar, mudah-mudahan nanti ini bisa merubah sebagian pemilih pasangan calon nomor 2, Mario, itu untuk betul bisa mengikat suara bagi kami di tanggal 27 November bulan besok. Nah, kami sangat berharap gitu. Tentu ini kan bagian terpenting untuk kita bisa menjual apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu visi misi dan program karena kami pastikan akan kami lakukan waktu nanti kami menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Menurut mantan Kapolda Papua tersebut, apa yang telah disampaikan dalam visi misi pasangan Mario dalam debat telah dilakukan selama dirinya masih menjabat sebagai Kapolda, sehingga ia yakin masyarakat akan menilai dan memilih mereka untuk Papua Maju. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.